Assalamualaikum guys. Semalam gue baru live DMD. Pagi ini gue sedang ada di Ciamis. Sepanjang jalan gue baca-baca dan buka-buka sosmed. Banyak banget serangan dan hujatan buat gue. Sejujurnya gue juga bingung, kok mengarahnya jadi ke sini ya? Gue ceritain, gue tahu lu semuanya kecewa. Kesannya gue menormalisasikan tentang hubungan ibu anak ibu yang tidak jelas. Kemudian gue mendukung, mensupport tentang hal itu. Itu kenapa bisa muncul? Karena ada framing antara podcast di Densu dengan tugas gue di acara FYP Trans 7 wawancara Bang Hotman Paris. Itu tidak seperti yang dibayangkan. Pasti orang mikirnya gue bertanya ke Bang Hotman mengenai usia 24 tahun kenapa baru bertanya tentang hak anak kepada ibunya. Dipikirnya itu ditanyakan setelah podcast Densu. Itu terjadi tanggal 20 Januari. Saat itu gue harus wawancara Bang Hotman Paris di acara FYP live, tapi karena macet akhirnya gue wawancaranya lewat Zoom meeting dari jalan. Bang Hotman ada di studio. Saat itu ya diangkat mengenai Inara Rusli, mengenai Denada, dan ada beberapa kasus lainnya. Saat itu di tanggal 20 Januari belum ada statement jelas dari kedua belah pihak. Ada statement dari pihak Resa, tapi belum sepanjang yang ada di Denny Sumargo. Di tanggal 20 Januari, komentar orang-orang saat itu masih bertanya mengenai kenapa baru sekarang di umur 24 tahun. Kenapa bertanya dan minta tanggung jawab kepada ibu? Bapaknya mana? Bukankah anak itu tanggung jawab bapak? Kemudian ada bertanya lagi, apakah ini benar anaknya Denada? Dan lain sebagainya. Hal itu gue tanyain ke Bang Hotman. Jawaban Bang Hotman, kenapa baru sekarang? Ya mungkin karena baru sekarang melek hukum dan lain-lain. Oke. Terus saya juga bertanya, kenapa Bang Hotman? Orang-orang juga bertanya kenapa ke ibunya, tidak ke bapaknya. Bang Hotman pun menjelaskan, jika lahir dari sebuah pernikahan resmi, maka bapak yang tanggung jawab. Jika misal diduga lahir dari luar nikah, berarti ibu yang tanggung jawab. Oke, itu tanggal 20 Januari. Seminggu kemudian baru ada podcast dari Sumargo bersama Resa panjang lebar menceritakan tentang kronologinya. Dibaliklah sama seseorang atau siapa. Kesannya gue berkomentar mengenai pengakuan Resa, terus gue menyaksikan dan juga gue berada di salah satu pihak. Dengar ya, jika ibu tidak mengurus anaknya, salah. Begitupun jika ada komunikasi yang kurang baik antara ibu dan anak, anak dan ibu, itu juga salah. Gue ini ada seorang anak, gue juga seorang bapak. Seperti itu. Jadi gue tidak membenarkan itu semuanya. Lalu kenapa sikap gue katanya merangkul Denada, melindungi? Mungkin gini ya, hampir sebagian besar orang mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Mungkin gue diberikan kesempatan mendengarkan dari dua belah pihak. Gue melihat pengakuan dari podcast itu, gue pun menerima cerita dari pihak Denadanya yang belum bisa disebarluaskan, dan saya tidak berpihak kepada salah satu pun, karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Denada, apa yang disampaikan oleh Resa itu hak mereka untuk bersuara. Apakah yang disampaikan itu benar? Tidak pernah ada yang tahu. Sayangnya statement Denada atau cerita Denada kepada saya dan teman-teman circle kecilnya, ya kami tidak bisa mengatakannya, tidak bisa mengungkapkannya. Itu hak dari Denada. Pagi hari ini gue buka berita, ternyata katanya pihak kuasa hukum dari Denada sudah mulai membuka pengakuan, mengaku Denada bahwa dia adalah anaknya. Alhamdulillah. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anak itu. Resa ini bukan sekedar diakui atau gimana ya sebagai anak ya, bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, komunikasi dan hubungan yang baik antara ibu dan anak, begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan tidak ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan sendiri, dari pihak dalam maupun pihak luar. Kita semuanya pihak luar, kenapa kita kisruh semuanya? Jadi jika statement saya dianggap mengecewakan, mohon maaf. Tapi sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Masalah waktu yang diputar balikan, framing, akhirnya membuat kesannya saya mendukung salah satu pihak. Saya adalah host talk show, saya tidak boleh berpihak kepada salah satu narasumber. Saya harus netral, dan saya pun melakukan hal itu sampai titik ini. Oke, seperti itu. Terima kasih hujatannya, terima kasih tuduhannya, terima kasih kata-kata kasarnya, tidak hanya kepada saya tapi bahkan kepada anak-anak saya, istri saya dan keluarga saya. Saya jarang membuat video klarifikasi seperti ini, tapi tampaknya sekarang saatnya saya harus membuat ini supaya tidak terjadi fitnah pada saya. Oke, sukses untuk Denada, sukses untuk Resa. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.